Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Ferdinand Tambunan dalam program Satelit 125 menit. Saudara-saudara, kita masih berbicara tentang Alkitab. Dalam poin yang kedua, berbicara Alkitab adalah pedoman hidup. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada hari ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terangilah kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih dengan ayat yang sama pada bagian yang pertama, yaitu dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam episode terlebih dahulu yang sudah kita dengar bahwa Allah berbicara kepada kita melalui para orang pilihannya dan menuliskan semua firman Tuhan itu yang dihembuskan oleh Allah, dan tulisan-tulisan yang kita miliki di dalam Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Dan sekarang kita melihat di dalam ayat ini tidak berhenti bahwa tulisan-tulisan itu dihembuskan oleh Allah, tetapi dikatakan bermanfaat. Artinya bahwa tulisan-tulisan yang sudah dituliskan oleh para nabi, para rasul, para penulis-penulis Alkitab yang sudah dipilih Tuhan sendiri, itu menjadi pedoman hidup kita. Nah, perhatikan di situ. Sebagai pedoman hidup dikatakan bahwa firman Allah, Alkitab kita itu dapat untuk mengajar. Alkitab kita akan mengajar kita mengajarkan kita sesuatu hal tentunya. Banyak hal yang kita bisa mendapatkan pengajaran. Selain dengan pengajaran, dia juga dikatakan menyatakan kesalahan. Artinya Alkitab dapat menegur kita. Bukan hanya mengajar, tetapi juga menyatakan kalau engkau jatuh ke dalam dosa, kalau engkau melakukan perbuatan yang salah, dan dia menegur engkau ketika engkau membaca firman Tuhan dan engkau tertegur, aku telah melakukan dosa ini dan itu. Jadi Alkitab juga menegur kita, dan tidak hanya berhenti di situ. Alkitab itu memperbaiki. Setelah kita diajar, setelah kita dinyatakan kita bersalah, dia tidak berhenti hanya menyalah-nyalahkan, tetapi Alkitab juga memberikan jalan untuk perbaikan. Alkitab memperbaiki kehidupan kita. Itu sampai katakan bahwa ini adalah pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Kalau engkau mau diperbaiki, engkau baca firman Tuhan, engkau akan menemukan jalan bahwa aku harusnya melakukan hal ini dan hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Setelah itu dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah diajar, ditegur, diperbaiki, dan kita akan dibimbing, bertumbuh, dibangun di dalam kebenaran. Sebab Alkitab adalah kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini ada berbagai macam pedoman yang dipakai manusia. Mungkin ada orang berpedoman kepada buku-buku ramalan. Ada orang berpedoman kepada para penenung, peramal nasib garis tangan. Ada orang-orang yang seringkali setiap hari dia lebih senang membaca ramalan bintangnya daripada membaca Alkitab. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Di sana engkau bisa mendapatkan apa yang engkau perlukan. Di dalam Alkitab engkau bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, menguatkan kita, menolong kita,
memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Di sana ada berbagai macam kebutuhan kita sehari-hari dan tidak akan pernah kekurangan. Jadikan Alkitab itu pedoman hidupmu dan jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh berbagai macam hidup atau pedoman dalam dunia ini, sebab semua itu akan menjadi sia-sia. Pedoman dunia ini tidak akan membawa engkau kepada keberuntungan. Tetapi ketika engkau mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu, engkau akan mendapatkan keberuntungan. Sebab itu janji Tuhan bahwa engkau akan beruntung, apa saja yang engkau perbuat pasti berhasil. Manakah pedoman hidup Anda? Saya, Alkitab adalah pedoman hidup saya. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menuntun hidup saya, bukan yang lain. Dan bagi saya, percaya kepada firman Tuhan, kepada Alkitab adalah hal yang paling utama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.